Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rohenda, SAG, MM, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk hadir dalam presentasi malam ini. Selamat malam semuanya. Nama saya Rizkinda Putri Kristianto dengan nomor induk mahasiswa 124-924-0109. Sebelum mulai presentasi, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan sejenak. Dalam era global seperti sekarang ini, berapa banyak dari kita yang setiap harinya berinteraksi dengan konten berbahasa asing? Mungkin melalui film, musik, media sosial, atau bahkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa asing sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hari ini, saya akan membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa asing bagi generasi muda Indonesia, serta menganalisis tantangan dan solusi yang bisa kita terapkan bersama. Boleh di next ke slide selanjutnya. Agung, Ya, boleh di next ke slide selanjutnya? Oke, makasih. Nah, coba kita lihat data terkini. Per Agustus 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 21,75%. Dan yang sangat mengkhawatirkan, mayoritasnya adalah generasi muda dengan persentase 17,32%. Boleh di next lagi? Nah, yang menarik, salah satu faktor krusialnya adalah mengenai kemampuan berbahasa asing. Indonesia berada di peringkat ke-80 dari 113 negara dalam indeks kecakapan berbahasa Inggris. Kita bandingkan dengan negara tetangga, yakni Singapura yang menduduki peringkat ketiga, serta Malaysia yang menduduki peringkat ke-26. Ini merupakan gap yang sangat besar dan saya rasa ini harus segera diatasi karena menurut saya ini hanya persoalan waktu saja untuk Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia lainnya apabila persoalan ini tidak segera diatasi. Oke, boleh di next. Oke, makasih. Nah, mari kita bahas mengenai urgensi mengenai dunia kerja. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita bisa melihat bahwa 87 perusahaan multinasional mewajibkan kemampuan berbahasa Inggris dalam proses rekrutmen mereka. Artinya, tanpa kemampuan berbahasa Inggris, seorang sudah kehilangan kesempatan di 87% perusahaan multinasional, bahkan sebelum mencoba. Nah, data berikutnya lebih menarik lagi. Karyawan dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik rata-rata mendapatkan gaji 20-30% lebih tinggi dibandingkan rekan kerja mereka. Bayangkan, dengan skill yang sama, pengalaman yang sama, hanya karena kemampuan berbahasa yang berbeda, gap gaji mereka bisa mencapai 30%. Dan untuk jenjang karir, 73% perusahaan mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk posisi supervisor ke atas.
Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tetapi juga tentang pengembangan karir jangka panjang. Boleh di next? Oke, thank you. Nah, beralih ke dunia akademik, banyak kandidat beasiswa yang gagal pada tahap seleksi bahasa asing. Hal ini tentunya sangat-sangat disayangkan, karena tentunya kandidat beasiswa tersebut berpotensi gugur, bukan karena kemampuan mereka yang kurang, bukan karena kemampuan mereka yang tidak memenuhi kualitas, atau bukan karena prestasi mereka yang kurang, tetapi hal ini terjadi karena kendala bahasa. Nah, adapun alasan lain dalam dunia akademik yang membuat kita berpikir, oh kita seharusnya mempelajari bahasa Inggris adalah karena 80% jurnal ilmiah Scopus diterbitkan dalam bahasa Inggris. Ini berarti tanpa kemampuan bahasa Inggris yang memadai, kita kehilangan akses ke 80% pengetahuan terkini di bidang kita. Nah, yang lebih menarik lagi, artikel berbahasa Inggris itu memiliki citasi 3 kali lebih tinggi. Apa artinya? Nah, artinya ketika ia memiliki citasi 3 kali lebih tinggi dari yang menggunakan bahasa lain, penelitian yang ditulis itu jangkauan dan dampaknya jauh lebih luas. Karena seperti yang kita tahu, bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Oke, boleh di next. Nah, yang kelima, kita akan berbicara mengenai urgensinya dalam pengembangan diri. Nah, berbicara tentang pengembangan diri, data menunjukkan bahwa 78% profesional muda yang menguasai bahasa asing cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tren industri. Menariknya, di platform profesional seperti LinkedIn, profil berbahasa Inggris memiliki visibility 60% lebih tinggi. Tentunya karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional ya, tentu jangkauannya akan lebih luas. Nah, ini membuka lebih banyak peluang networking dan kesempatan karir global nantinya. Oke, kemudian boleh di next. Nah, tetapi tentu saja dalam suatu pembelajaran kita akan menemukan tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Pertama, dari sisi pembelajaran yang masih konvensional, dengan fokus kepada grammar dan waktu praktik yang terbatas. Bayangkan dalam waktu 2-4 jam seminggu yang Anda pelajari adalah grammar. Tapi Anda bahkan tidak mengetahui apa arti dari bahasa Inggrisnya itu. Nah, kemudian hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis ini seperti rasa kurang percaya diri dan ketakutan dalam membuat kesalahan. Nah, banyak saya temukan di media sosial ada yang namanya grammar Nazi. Nah, fenomena ini adalah ketika kita mencoba untuk menggunakan bahasa asing, dan ada mereka yang saya rasa mungkin mereka lebih mahir dalam bahasa tersebut, nah mereka akan mengkritik kita secara habis-habisan. Bahkan saya rasa itu termasuk verbal bullying. Nah, kemudian yang ketiga adalah persoalan kendala lingkungan, seperti minimnya komunitas praktik dan kesempatan berinteraksi dengan native speaker. Dan saya rasa lingkungan yang suportif, seperti orang tua yang sangat mendukung anaknya untuk belajar hal baru, dan teman yang mampu menjadi partner belajar, itu sangat-sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran bahasa asing. Oke, baik. Dan selanjutnya,
kita akan berbicara mengenai solusi dan strategi dalam menghadapi tantangan yang telah dijabarkan sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu, setiap tantangan pasti ada solusinya. Nah, kita bisa melakukan inovasi sistem pembelajaran dengan metode yang lebih interaktif dan memanfaatkan teknologi. Aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa ini, seperti Busuu, LingQ, Duolingo, itu bisa sangat membantu karena mereka memberikan feedback tetapi yang positif dan tentunya akan membangun semangat lebih lagi kepada para pembelajar bahasa asing. Nah, kemudian untuk mengatasi hambatan psikologis, kita perlu membangun lingkungan belajar yang suportif dan mengubah mindset dari takut salah menjadi belajar dari kesalahan. Jadi, sebagaimana konsepnya, kita harus melakukan evaluasi. Jadi, apabila kita melakukan kesalahan, ketika orang lain mengingatkan kita, oh, kamu melakukan kesalahan, kita bisa menganggap itu sebagai masukan untuk diri kita. Sehingga ke depannya kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kemudian harus ada pengoptimalan sumber daya. Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai platform digital dan membangun komunitas belajar yang aktif. Bahkan belakangan ini saya rasa banyak pengguna bot AI, seperti si AI, yang saya rasa sebetulnya keluar dari konteks belajar, tetapi karena itu masih menggunakan bahasa Inggris, menurut saya justru itu sangat membantu, karena konteksnya membantu menjadi teman belajar dalam obrolan sehari-hari. Nah, yang terakhir, ini adalah slide penutup, dan saran dari saya selaku pemateri hari ini. Nah, melihat semua tantangan ini, ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi saya hanya akan menjabarkan beberapa saja. Nah, pertama kita harus melakukan inovasi sistem pembelajaran. Metode konvensional yang fokus pada grammar perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih praktis dan interaktif. Contohnya adalah dengan menggunakan media putar musik, atau seperti yang biasa kita lakukan dengan Pak Agus dalam kelas, yakni menggunakan audio yang nanti kemudian kita repeat bersama kata-katanya. Menurut saya itu sangat-sangat interaktif dan menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Nah, kedua, kita harus mampu memanfaatkan teknologi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ketiga, saya ingin menekankan bahwa penguasaan bahasa asing bukan lagi sekedar skill tambahan, tapi sudah menjadi kebutuhan vital di era global ini. Dengan kolaborasi antar sektor pendidikan, industri, dan masyarakat, saya yakin kita bisa meningkatkan kompetensi bahasa asing generasi muda Indonesia. Karena sebagaimanapun, saya rasa kita harus mulai membuka diri dengan suatu perubahan. Apalagi di era globalisasi seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.